Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Fida selaku pengasuh Pondok Pesantren Sejahtera Melalui Hanifida, jajaran pengurus serta teman-teman sekalian. Jadi pada malam hari ini saya Diara Fika, kelas 11 dari MA dan Hanifida akan menjelaskan tentang kitab Al-Qawaid, yaitu bab ke-7. Nah, di bab ke-7 ini saya akan menjelaskan tentang cara membaca hamzah di awal, di tengah, dan juga di akhir kalimat. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara membaca hamzah di awal kalimat. Nah, ketika ada hamzah di awal kalimat, berarti ditulisnya itu menggunakan alif, baik harokatnya itu fathah, domah maupun kasroh. Nah, contohnya seperti ini. Lafaz abun yang artinya bapak, itu contohnya fathah. Kalau misalnya yang domah contohnya umun yang artinya ibu. Nah, kalau misalnya yang kasroh contohnya seperti ibnun yang artinya anak. Nah, jadi tetap ditulis menggunakan alif walaupun harokatnya itu fathah, domah maupun kasroh. Nah, selanjutnya yaitu penulisan hamzah di tengah-tengah kalimat yang tidak berharokat. Nah, contohnya yang pertama, jadi penulisannya itu sesuai dengan harokat sebelum hamzah, jadi mengikuti. Kalau misalnya sebelum hamzah itu harokatnya fathah, berarti ditulis dengan menggunakan alif, contohnya seperti dabun. Nah, hamzah di tengah sebelumnya itu terdapat harokat fathah, jadi dibaca dabun. Nah, kemudian ketika harokatnya itu domah, berarti ditulis menggunakan wawu, contohnya seperti lumun. Nah, ketika harokatnya itu kasroh, berarti ditulis dengan menggunakan ya, contohnya seperti bibun. Nah, selanjutnya sama ini hamzah ketika berharokat, akan tetapi ini hamzahnya berharokat. Nah, bagaimana tanggung? Nah, jadi apabila hamzah itu berharokat fathah, maka ditulis dengan menggunakan alif, contohnya seperti sa'ala. Nah, kemudian jika hamzah itu harokatnya domah, maka harokatnya itu tuh ditulis menggunakan wawu. Contohnya seperti lau. Nah, kalau misalnya hamzah itu harokatnya itu kasroh, maka ditulis dengan menggunakan ya. Contohnya seperti lafaz saina. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah cara membaca hamzah di akhir kalimat. Nah, ini ada 3 penempatan. Yang pertama itu ketika hamzah sebelumnya itu tidak ada harokatnya, atau bisa dikatakan harokatnya itu adalah sukun. Itu contohnya seperti darun, juz'un. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada harokatnya, jadi menggunakan hamzah. Contohnya seperti lafaz darun. Nah, lafaz darun sebelum hamzah ini lafaz ro itu harokatnya sukun. Nah, seperti juga lafaz juz'un. Nah, sebelumnya kan tidak berharokat. Nah itu lafaznya sukun, berarti akhirnya menggunakan hamzah. Nah, selanjutnya kalau misalnya sebelum hamzah itu merupakan huruf yang berharokat. Nah, contohnya berarti sama seperti hukumnya sebelumnya, walaupun ini hamzah di akhirnya. Kalau misalnya harokatnya itu fathah, itu menggunakan alif, seperti lafaz nasya'ah. Nah, karena di sini sebelum hamzah itu ada fathah, nasya'a, shinnya itu harokat fathah, berarti shinnya itu menggunakan alif, jadi nasya'a. Terus kalau misalnya harokatnya kasroh, berarti dia menggunakan ya, contohnya seperti fati. Terus kalau misalnya domah, berarti dia menggunakan wawu, seperti contohnya turu'a. Nah, ketika hamzah itu bertemu dengan tak taknis, jadi ketika hamzah itu bertemu dengan tak taknis, yang pertama berarti menggunakan alif jika hamzah itu setelah shahih mati. Nah, kalau misalnya sebelum huruf ilat ya, maka ditulis dengan menggunakan huruf ya. Nah, kalau misalnya hamzah itu sebelumnya terdapat huruf ilat wawu atau alif, maka ditulis dengan menggunakan hamzah. Jadi hikmahnya, rasa saya pada malam hari ini kita bisa mengetahui bagaimana cara-cara penulisan hamzah, baik itu di awal, di
tengah-tengah kalimat, di awal kalimat ke akhir kalimat, baik yang berharokat maupun tidak berharokat. Serta kita juga bisa mengetahui gimana sih cara menulis hamzah itu di akhir kalimat, yang berharokat dengan menggunakan harokat atau yang bertemu dengan alif. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi maksudnya kalau misalnya itu tuh di hamzah di akhir kalimat terus tidak berharokat, maksudnya itu seperti lafaz ini juz'un. Nah, lafaz juz'un, lafaz huruf za itu dia tidak berharokat atau dia itu harokatnya sukun. Nah, jadi ditulis itu dengan menggunakan hamzah seperti ini. Oke, jadi sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.